isunya menjadi seolah-olah Kabupaten Bangli ini harus membangun sebuah rumah sakit di Kintamani misalnya. Betul. Sampai 10 tahun ke depan pun pemerintah daerah sudah cukup memiliki rumah sakit umum daerah kita. Saya mau nanya sekarang, Kota Denpasar punya rumah sakit negeri tipe C enggak? Bahwa tidak mungkin pemerintah ini bisa membangun seluruh kewajiban-kewajibannya secara mandiri. Maka penting kolaborasi, sinergisitas yang harus dibangun dengan para pihak. Jadi sebaiknya sebagai pemimpin, sebagai calon pemimpin harus mendekatkan antara yang disampaikan dengan data yang tersaji. Statement seperti itu kayaknya sih bagi saya malu lah gitu loh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Gong Demokrasi bersama saya Dewi Nitya, persembahan dari Nusa Bali. Semuanya masih dalam rangka pilkada. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu calon bupati dari Kabupaten Bangli. Jika kita melihat Kabupaten Bangli di beberapa tahun sebelumnya, mungkin 5 sampai dengan 10 tahun, mungkin tidak banyak hal yang baru yang bisa kita temukan di Kabupaten Bangli. Namun, di masa pemerintahan Bupati Bangli yang dilantik pada tahun 2021, Bangli sudah cukup memiliki banyak sekali fasilitas-fasilitas umum dan kemajuan pembangunan infrastruktur. Saat ini saya sudah bersama dengan calon Bupati Bangli yang juga merupakan petahana. Beliau sudah bersama saya saat ini di podcast Gong Demokrasi. Sudah ada Bapak Sangnyoman Sedana Arta. Kita akan langsung sapa beliau. Om Swastiastu. Swastiastu, Mbak Dewi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Ya. Ini sepertinya banyak yang perlu diklarifikasi ya, Pak. Ya mungkin. Ada beberapa yang perlu diklarifikasi. Boleh. Tapi saya sangat luar biasa melihat kemajuan Bangli saat ini, Pak Sangnyoman Sedana Arta sebagai kemarin 3,5 tahun berarti ya. Dilantik, benar ya 2021? Ya, 3,5 tahun. Dilantik, sekarang 2024, 3,5 tahun sudah cukup banyak pembangunan yang luar biasa. Alun-alun sudah sangat megah, rumah sakit sudah sangat megah, bahkan pasar ya juga sudah sangat luar biasa. Pembangunan sport center di Bangli yang kemarin yang terakhir yang lagi hit sekarang itu drag race ya. Oh, itu keren banget loh Pak Bupati kemarin. Berarti cukup mengikuti apa yang sedang in saat ini ya Pak Bupati, dan sekarang akhirnya memutuskan untuk kembali mengabdi memimpin Bangli kembali untuk bisa lebih baik. Saya sering mendengar Pak, saya panggilnya Pak. Bapak Sedana Arta boleh, Bapak Arta. Pak Arta, oke. Saya cukup sering mendengar Pak Arta itu menyebut berbagai pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di Bangli itu sebagai upaya untuk rasa jengah Bangli gitu ya, jengah gitu. Itu maksudnya apa dari statement jengah itu, Pak Arta? Apakah sebelumnya di Bangli itu tidak cukup banyak pembangunan atau kemajuan sehingga harus jengah sekarang untuk memajukan Bali? Itu statement sejengah itu seperti apa? Mungkin terima kasih sebelumnya para pemirsa Gong Demokrasi. Saya berbahagia hari ini bisa ketemu dengan Bu Dewi Nitya. Dan sekaligus juga ingin menyampaikan perkembangan pembangunan di Kabupaten Bangli. Mungkin mulai saya dari sejarah Bangli dulu sedikit. Oke, boleh. Mungkin Mbak Dewi kalau tahu Bali kuno, jadi ada seorang raja yang bernama Sri Aji Jayapangus yang beristrikan Kancingwi, seorang putri dari negeri Cina. Nama kerajaannya Singamandawa dan luasan kerajaan itu mungkin melebihi daripada luasan Pulau Bali. Nah, itu artinya bahwa masa kejayaan Bali zaman dulu pernah terjadi di Kabupaten Bangli. Nah, maka dari itu kami selaku generasi penerus tentu ingin semangat kejayaan Bali itu sekarang juga kita gelorakan dari Kabupaten Bangli, dan mudah-mudahan dengan semangat yang membara, semangat jengah ini juga adalah memiliki ajakan moral kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangli untuk bersatu, bersama-sama, bergotong royong, bahu-membahu dalam memajukan Kabupaten Bangli dengan membangun di segala bidang.
dulu mungkin generasi saya jarang sekali pemuda-pemuda Bangli kalau keluar Bangli mengaku dari Bangli. Karena mereka mungkin malu segala macam. Nah, maka mulai saya dilantik, saya terus membangun kebanggaan-kebanggaan jati diri Kabupaten Bangli ini. Saya mulai membuat maskot Kota Bangli, tarian Pucuk Bang. Saya juga mulai membuat lagu Pucuk Bang. Semua adalah maskot-maskot Kabupaten Bangli dalam rangka memberikan kebanggaan kepada Kabupaten Bangli yang tercinta ini. Dari sisi infrastruktur juga, kalau dulu Kota Bangli ini juga orang banyak meledek, mana kota, mana desa, kok gelap semua sih gitu loh. Jadi kalau kita search di YouTube hari ini, salah satu kota tergelap di dunia, itu Kota Bangli masih muncul. Masih muncul. Sampai sekarang. Artinya pernah seperti itu kondisi kita di Bangli. Maka di awal pemerintahan saya berpikir sebuah kabupaten kota, khususnya kota kabupatennya ini kalau seperti seorang manusia, dia adalah wajahnya. Maka wajah ini penting juga kita kasih make up sedikit supaya wajahnya benar-benar menarik. Sehingga seluruh yang melihat menjadi tertarik. Salah satunya dengan infrastruktur di perkotaan. Kita membangun alun-alun Kabupaten Bangli di tahun luar pertama. Biasa perubahannya loh, Pak ya. Itu menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Bangli hari ini. Dan di dalamnya banyak sekali fasilitas. Dan kalau kita amati fasilitas-fasilitas ini sebesar-besarnya adalah untuk generasi muda, Gen milenial dan Gen Z yang ada di Kabupaten Bangli. Ada beberapa kali, berpuluh-puluh kali konser juga sudah saya adakan. Ada berbagai lintasan olahraga, termasuk skateboard yang berstandar internasional juga sudah ada di alun-alun ini. Di kota juga banyak kita bangun yang lainnya. Nah, inilah cikal bakal Kota Bangli sudah berubah sekarang menjadi sejajar dengan kota-kota lain di Pulau Bali ini. Tapi maaf Pak Arta, kalau kita yang masyarakat banyak ketahui juga, Bangli itu kan sering disebut kabupaten yang miskin gitu. Ya, yang dari segi pendapatan daerah itu masih sangat di bawah juga dibandingkan dengan kabupaten lain di Bali. Kok bisa pembangunan sebanyak itu dalam kurun waktu 3,5 tahun? Itu dananya dari APBD kah atau APBN atau seperti apa? Dari mana akhirnya dana itu bisa terkumpulkan dan bisa membangun dalam kurun waktu 3,5 tahun, mungkin bersihnya cuma 2,5 tahun. 3,5 tahun dipotong COVID, dipotong COVID betul, 2021 awal itu masih. Jadi memang kalau ngelihat dari PAD, saya dilantik, PAD Bangli baru 119 miliar setahun. 119 miliar pada saat tahun 2021. Baik. Nah, begitu tahun 2024 ini kita sudah rancang 274 miliar. 274. Tahun 2020 signifikan. Tahun 2025 kita sudah tetapkan juga dengan DPR-nya 307 miliar. 307 miliar. Dan tahun 2023 kami di Bangli mendapat penghargaan persentase kenaikan PAD terbaik se-Indonesia. Se-Indonesia nomor satu dari Menteri Dalam Negeri. Nah, mungkin karena tagline kita jengah membangun Bangli, jadi Bupati Bangli sekarang ini memang tidak henti-hentinya dengan tim pembangunan daerah di Kabupaten Bangli untuk melihat celah-celah fiskal yang ada di negeri ini. Baik itu yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangli sendiri, APBD Provinsi Bali, dan juga kabupaten kota yang ada di seluruh Bali ini, serta di lembaga kementerian yang ada. Maka tidak jarang saya, kalau untuk urusan pendanaan dari kementerian lembaga, saya sering sekali pasti mengurus dana-dana ini dalam rangka membiayai seluruh pembangunan yang ada di Kabupaten Bangli. Hampir mungkin 70% pembangunan yang ada sekarang itu bukan dari APBD murni kita, tapi adalah beberapa dari bantuan BKK Provinsi dan juga dari pemerintah Kabupaten Badung, juga Denpasar sedikit dan juga Gianyar. Jadi kita memang tidak pernah malu untuk selalu menyampaikan kebutuhan Kabupaten Bangli, proposal-proposal yang kita ajukan sepanjang itu memang untuk pembangunan Kabupaten Bangli secara umum.
bukan untuk kepentingan-kepentingan sempit yang lainnya. Oke, berarti memang sudah dicanangkan bahwa dana ini bisa kita dapatkan dari sini sehingga pembangunan itu digencarkan dalam kurun waktu 3,5 tahun itu. Ya, dan juga terjadi fenomena yang cukup menarik selama saya jadi bupati. Kalau di zaman COVID mungkin kabupaten kota lain mungkin banyak sekali menganggarkan pengadaan sembako waktu itu. Bahkan ada satu kabupaten ratusan miliar mengadakan sembako. Nah, kami di Bangli waktu itu tidak ada pengadaan sembako dari APBD. Tetapi bagaimana Bupati Bangli menggalang gotong royong untuk pengadaan sembako. Misalnya contohnya gaji bupati selama setahun kita belikan sembako. Begitu juga pejabat-pejabat lainnya nyumbang sembako. Pengusaha di seluruh Bangli juga bupati membuat surat supaya menyumbang sembako. Nah, dari sembako yang ada itu cukup untuk kita bagikan kepada fakir miskin, misalnya kepada para veteran atau panti jompo dan orang-orang yang memang ada di dalam rentan kemiskinan, sehingga tidak menggerus APBD yang ada. Nah, karena hal ini kita lakukan secara gotong royong, tentu anggaran yang ada kita bisa manfaatkan untuk membangun, seperti membangun alun-alun, membangun gedung DPR, membangun kantor bupati dan lain sebagainya. Jadi semangat jengah ini dibarengin dengan gotong royong, ternyata hal-hal yang besar pun kita bisa selesaikan dengan gotong royong. Termasuk juga kalau di Bangli ini Mbak Dewi melihat hari ulang tahun Kota Bangli, itu pernah kita adakan sampai 1 bulan full perayaannya, tanpa juga menggunakan dana APBD. Jadi selalu kita bergotong royong dari kalangan birokrasi, dari kalangan bupati dan seluruh pengusaha. Saling bahu-membahu, termasuk keterlibatan sepemuda se-Kabupaten Bangli. Jadi mereka datang ke alun-alun karena dilibatkan membuat penyor. Itu kalau seru sekali kalau pada saat hari ulang tahun kota itu pemudanya membawa penyor. Itu seluruh kota macet total. Karena satu penyor bisa dibawa 2 truk pemuda. Membawa bleganjur, membawa sound system, segala macam. Berarti cukup antusias pada saat itu masyarakat. Sangat antusias dan ini sudah hampir ketiga kalinya mereka antusias sekali. Saya sampai tengah malam biasanya ikut dengan mereka joget-joget di alun-alun. Bahkan malam-malam seperti itu menjadi malam yang sangat indah bagi mereka. Karena biasanya kan mana orang bisa minum di alun-alun. Tapi pada saat seperti itu mau minum bir juga bupati boleh ikut di sana. Jadi mau joget-joget boleh. Temannya ada yang danutan segala macam boleh. Jadi hingar-bingar, hiruk-pikuk dan rasa kebersamaan karena dilibatkan nyata kita rasakan setiap momen-momen seperti itu. Berarti respon masyarakat selama ini yang Pak Sudanda rasakan adalah sangat positif dari pembangunan maupun fasilitas infrastruktur semua yang dilakukan di Bangli baru-baru ini. Ya betul. Dan juga yang paling membanggakan di hari pertama saya kerja waktu dilantik, saya langsung melaunching waktu itu yang namanya TRC Bangli Era Baru 24 Jam. Tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat. 24 jam. Itu seperti pengaduan? Pengaduan 24 jam yang terdigitalisasi. Yang semuanya terekod. Dan itu di-backup oleh seluruh puskesmas rawat inap yang ada di Bangli. Jadi kalau masyarakat Bangli membutuhkan kehadiran pemerintah, mereka tinggal pencet 112, operator di Pemda yang akan ngangkat. Jadi dan ini bagusnya pengaduannya jam berapa, gerak cepatnya jam berapa, terselesaikannya jam berapa. Jadi semua dalam bentuk digital dan terekod dengan baik. Dan sampai hari ini pengaduan 24 jam ini sudah dimanfaatkan oleh ribuan masyarakat Kabupaten Bangli dan banyak sekali masalah sudah terselesaikan. Nah, ini artinya pemerintah Kabupaten Bangli sekarang ini hadir di setiap denyut nadi kehidupan masyarakat Kabupaten Bangli. Tapi Pak Sudanda Arfa pernah menjadi wakil 2 periode ya, wakil bupati 2 periode. Tapi pada saat itu sepertinya Bangli tidak semaju sekarang. Berarti pada saat Bapak jadi wakil bupati itu tidak benar-benar bisa bergerak seperti seorang bupati. Jadi maksudnya untuk bisa memajukan Kabupaten Bangli atau kabupaten lain, seseorang yang punya ide harus jadi bupati berarti Pak? Mungkin secara undang-undang memang fungsi tugas wakil bupati baru sebatas membantu tugas-tugas bupati. Jadi kalau dilihat di final eksekutor atau keputusan tertinggi, saya pikir sesuai undang-undang masih tetap di bupati.
Masih tetap di bupati. Jadi memang untuk level kabupaten, bupati lah menjadi penanggung jawab utama dari gerak APBD itu sendiri. Baik, sehingga pada saat itu ide-ide sudah ada belum pada saat Bapak menjadi wakil itu? Ide-ide seperti ini, ide-ide brilian membangun Kabupaten Bangli, infrastruktur dan sebagainya itu sudah ada? Atau baru saat, atau memang Bapak simpan pada saat akan menjabat sebagai bupati? Ya mungkin itu masa lalu, tetapi kita lebih cenderung apa yang harus kita kerjakan hari ini dan bagaimana masa depan Kabupaten Bangli bisa melompat lebih tinggi lagi, bisa sejajar dengan kabupaten kota, bahkan bisa melampaui dan bisa terbaik di seluruh Provinsi Bali. Baik, baik. Ini kalau saya lihat cukup tidak main-main berarti apa yang sudah dilakukan Bapak dan pemerintah Kabupaten Bali selama 3,5 tahun untuk memajukan Bali. Tapi yang saat ini masih menjadi concern di Bangli itu adalah fasilitas kesehatan. Ya, fasilitas kesehatan di Bangli saat ini seperti apa kalau menurut Pak Sadana Arta sendiri? Apakah sudah cukup atau perlu ada peningkatan lagi kalau dari segi fasilitas kesehatan? Mungkin pertama sangat cukup. Sangat cukup. Dan sangat baik. Baik. Pertama kalau kita ngelihat misalnya puskesmas yang ada. Puskesmas sebarannya hampir di semua kecamatan. Dan di kecamatan pun terdiri dari beberapa puskesmas yang ada. Dan semua puskesmas di Bangli sekarang sudah berstatus BLUD. Artinya kemandirian keuangan puskesmas itu sendiri sudah lebih leluasa di dalam mengelolanya. Dan dari sekian puskesmas itu ada juga beberapa puskesmas rawat inap. Baik. Yang memang sudah aktif dan sudah terstandar sesuai puskesmas rawat inap. Di sisi yang lain kita juga memiliki beberapa puluhan klinik-klinik juga swasta yang ada di Kabupaten Bangli tersebar di semua kecamatan. Rumah sakit tipe C juga sudah ada di Kabupaten Bangli dan rumah sakit umum daerah kita juga sudah berpredikat tipe B pendidikan utama dengan akreditasi paripurna. Jadi ini menunjukkan bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Bangli sebanyak 259.000 secara aturan PBB itu hanya memerlukan bed pasien itu sebanyak 259 bed tempat tidur untuk orang sakit. Iya. Tetapi faktanya di Kabupaten Bangli hari ini sudah lebih dari 320 sampai 350 bed sudah ada. Baik itu sebarannya di puskesmas, di rawat inap, di klinik, di rumah sakit tipe C dan di rumah sakit tipe B yang kita miliki di Kabupaten Bangli. Baik. Maka dari itu saya juga sudah melakukan kajian secara komprehensif karena belakangan ini menjadi isunya menjadi seolah-olah Kabupaten Bangli ini harus membangun sebuah rumah sakit di Kintamani misalnya. Betul, Kintamani katanya itu paling luas di Kabupaten Bangli. Kintamani paling tidak ada rumah sakit di sana gitu. Itu ada seseorang yang mengatakan begitu. Memang tidak ada rumah sakit di Kintamani. Itu bagaimana Bapak menanggapi itu? Kenapa tidak dibangun rumah sakit di sana? Karena justru karena memang daerahnya secara kajian akademis kami sudah melakukan kajian dengan konsultan, dengan dinas kesehatan dan dengan direktur rumah sakit. Seperti yang saya sampaikan tadi, membangun sebuah rumah sakit itu harus ada hitungan macam-macamnya. Bukan hanya sekedar membangun gedung dan beli peralatan, tetapi kesinambungannya. Dan juga kalau kita melihat daerah Bangli yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu banyak jumlah penduduknya, seperti saya sampaikan tadi, harusnya ada 259 tempat tidur, tapi sekarang sudah ada 350 tempat tidur. Tentu secara kelayakan dari sisi keuangan daerah juga yang belum sangat mampu untuk membuat sebuah rumah sakit, maka ini bukan hal yang urgent, yang menjadi prioritas yang wajib dan harus kita bangun. Tetapi kalau memang keuangan daerah sangat tinggi, daerah Kintamani juga jalan-jalannya masih sangat rusak, ya mungkin memungkinkan karena orang ke rumah sakit ini biasanya kan terencana. Iya. Kalau kecuali yang kegawat daruratan, itu kan tidak harus masuk ke rumah sakit mana, mereka boleh masuk ke mana saja kalau gawat. Tetapi kalau terencana, tidak ada yang jauh di Bangli saat ini. Dan itu sudah kajian secara ilmiah yang kita lakukan bersama dengan ahli-ahli di bidang itu. Jadi bukan sekedar berpilkada, terus
membuat wacana-wacana yang memang dari beberapa sudut ilmiah dan kajian-kajian sangat tidak mungkin. Bahkan kita kesimpulan terakhir kemarin dengan pertumbuhan penduduk yang hanya 0,75 kalau tidak salah itu sampai 10 tahun ke depan pun pemerintah daerah sudah cukup memiliki rumah sakit umum daerah kita. Oke, baik. Tapi isunya kemarin itu dimention langsung oleh Sekda Bapak Sudanarta yang juga sempat hadir di podcast kita, bahwa katanya menurut beliau itu sangat penting untuk bisa membangun fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit di Kintamani karena jumlah masyarakat yang paling banyak ada di sana. Dan beliau mengaitkan pada saat itu adalah keputusan bupati mungkin yang tidak membangun rumah sakit di sana itu karena dengan harapan dari puskesmas akan langsung rujukannya ke BMC ya, rumah sakit BMC dulu baru kemudian ke Rumah Sakit Umum Bangli. Pada saat itu langsung dimention seperti itu. Sehingga ada sesuatu yang salah beliau sebut dari regulasi ini yang mungkin menguntungkan beberapa pihak saja. Bagaimana Pak Sudanarta menanggapi statement itu? Ya mungkin kalau berpikir tentang fasilitas umum, ya kita harus bisa melihat dengan profesional dan dengan sudut pandang aturan yang ada. Saya mau nanya sekarang, Kota Denpasar punya rumah sakit negeri tipe C enggak? Iya, iya. Okay. Enggak ada. Tidak ada. Jumlah penduduknya hampir 800.000. Yang ada apa? Adalah Rumah Sakit Wongayo, tipe B pendidikan utama. Swastanya 100% punya, tipe C-nya 100% dibangun oleh swasta. Terus apa masalahnya di Denpasar? Enggak ada. Sepanjang seluruh masyarakat bisa terlayani dengan gratis. Begitu juga di Kabupaten Bangli. Pada saat ada pihak-pihak lain yang ikut berpartisipasi dan membangun komitmen untuk perkembangan dunia kesehatan di Kabupaten Bangli dengan lebih maju lagi, kenapa kita sebagai pemerintah malah repot, malah sewot? Harusnya kita mengapresiasi pihak-pihak tersebut yang sudah ikut membangun dunia kesehatan di Kabupaten Bangli. Sepanjang memang semua fasilitas yang ada di Bangli ini, baik swasta dan negeri ini, bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bangli dengan gratis. Baik. Jadi kita seharusnya selaku calon pemimpin bisa melihat bahwa tidak mungkin pemerintah ini bisa membangun seluruh kewajiban-kewajibannya secara mandiri. Maka penting kolaborasi, sinergisitas yang harus dibangun dengan para pihak. Dunia pendidikan, universitas berapa ada universitas swasta? Begitu juga SD, SMP, SMA berapa ada universitas SD yang swasta yang handal-handal dan top-top. Yeah. Nah maka sebagai statement seperti itu kayaknya sih bagi saya malu lah gitu loh. Seorang pejabat sudah ribuan loh orang disembuhkan di rumah sakit BMC ini. Okay. Bahkan ada juga pejabat yang kena serangan jantung juga sempat diselamatkan di BMC ini. Harusnya seluruh masyarakat bisa melihat, tidak usah lah ke hal-hal pribadi seperti ini. Lagian juga seluruh warga negara Indonesia berhak membuat usaha asal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kira-kira begitu ya. Berarti kalau menurut Pak Sudanarta sebenarnya pembangunan rumah sakit di Kintamani pun itu bukan hal yang urgent atau mendesak yang harus dilakukan. Mungkin jika ada dana yang cukup untuk membangun itu akan dilakukan, tapi bukan hal mendesak. Ada hal lain yang lebih mendesak. Kalau dari sisi kami belum, karena berdasarkan kajian yang sudah kita lakukan. Tapi kalau ada calon lain yang menganggap itu misalnya menjadi prioritas, itu juga kami tidak tanggapi bagaimana. Silakan saja. Okay. Tetapi seharusnya potret APBD, struktur APBD yang ada di Kabupaten Bangli sudah jelas gambarannya bahwa secara kajian belum layak, secara kemampuan keuangan yang daerah juga masih belum memungkinkan. Karena memang sisi ruang fiskal yang bebas yang kita miliki di Kabupaten Bangli ini sangat sempit. Iya. Apalagi di tahun 2025 ini banyak sekali potensi dana-dana yang harusnya kita dapat seperti tahun sekarang turun. Itu akibat DBH dari provinsi turun, DHU dari pusat juga turun. Nah tentu ini juga belum lagi isu terbaru yang saya dengar, makan siang gratis ini harus dibiayai juga dari APBD Kabupaten Bangli.
Dan itu sampai sekarang juga belum kita anggarkan karena memang secara juknis memang kita belum menerima perintah dari pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat. Oke, berarti menanggapi isu seperti itu, Pak Sardana Arta merasa selama ini masih tetap berjalan bagaimana fasilitas kesehatan untuk masyarakat, tidak ada hambatan meskipun dikatakan jauh sekali dari Kintamani sampai rumah sakit umum Bangli itu membutuhkan waktu sekian, belum macet. Berarti itu selama ini Pak Sardana iya kan masyarakat yang menilai, masyarakat yang sudah tahu. Dan kalau saya lihat jujur ya, sekarang pelayanan RSUD Kabupaten Bangli itu mungkin saya akan kirimin Mbak Dewi videonya. Sebuah video, nanti boleh kali ditayangin ya. Itu kayak nggak nyangka, nggak percaya itu ada di Bali. Kayak di Singapura, Bu. Dalamnya, pelayanannya, kualitasnya, dokter-dokternya yang ada, alat-alatnya. Jadi seharusnya kita juga ikut bangga dengan perkembangan dunia kesehatan di Kabupaten Bangli yang sudah terjadi lompatan yang sangat dahsyat selama 3,5 tahun ini. Betul, ada banyak kemajuan lah yang dirasakan bahkan oleh masyarakat Bangli secara signifikan atas kemajuan. Saya sampaikan sedikit tentang rumah sakit. Dulu waktu saya baru jadi bupati, 10 tahun jadi wakil, tidak pernah rumah sakit Bangli surplus dari sisi keuangannya. Saya dilantik bulan Februari, sampai Desember saya lakukan mutasi besar-besaran di RSUD, the right man on the right place. Hanya dalam waktu 10 bulan RSUD Bangli bisa surplus 43 miliar. Oh, luar biasa. Jadi hal-hal seperti ini semua ada datanya. Jadi sebaiknya sebagai pemimpin, sebagai calon pemimpin harus mendekatkan antara yang disampaikan dengan data yang tersaji. Jadi jangan malah selalu menebar hoak, menebar fitnah. Ya tentu ini tidak layak seorang calon pemimpin menyampaikan hal-hal seperti itu. Tapi Pak Sardana, sebelum nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang apa saja kemajuan yang sudah ada di Bangli. Itu berbicara hoax atau menyebarkan informasi. Ada sebuah isu bahwa tata kelola birokrasi di Bangli itu tidak berjalan sesuai dengan kebenaran gitu. Ada hal-hal yang kurang baik dalam tata kelola birokrasi di Kabupaten Klungkung, kesejahteraan para ASN. Kabupaten Bangli. Ya, di Kabupaten Bangli, Kabupaten Bangli, maaf. Nah, bagaimana Bapak menanggapi itu selama 3,5 tahun memimpin? Apakah benar tata kelola birokrasi di Bangli itu ada masalah, kesejahteraan para ASN itu tidak terjamin atau seperti apa? Bagaimana Bapak menanggapi isu tersebut? Kinerja pemerintah daerah. Jadi kalau kita ngelihat kinerja pemerintah daerah, ukurannya juga LKPD kalau nggak salah itu, laporan kinerja pemerintah daerah. Tahun 2023 kemarin, Kabupaten Bangli mendapatkan 25 terbaik nasional kinerjanya. Tahun 2023. Jadi kalau secara data dan kinerja 25 terbaik, terus kalau omongan yang dipercaya seperti apa? Itu yang pertama. SPM juga standar layanan minimal. Surveinya itu Bangli 84%. Jadi itu sangat tinggi sekali. Artinya pemerintah Kabupaten Bangli selalu hadir melayani di seluruh OPD. Masalah kesejahteraan di Kabupaten Bangli itu juga semuanya sudah selalu dilakukan kajian oleh tim. Bukan semata-mata Bupati Bangli. Dan selama saya menjabat, kita sudah berusaha untuk menaikkan kesejahteraan Kabupaten Bangli. Makanya kemarin, kalau di Bangli sekarang kan pasti selalu digoreng isu TPP lah, isu inilah, isu itulah. Ya bagi saya sih senyum-senyum aja. Karena ASN ini juga cerdas. Misalnya bagaimana TPP bulan Januari kok sampai bulan April belum terbayar. Ya. Dan itu kan bukan hanya terjadi di Bangli, bahkan di seluruh Indonesia. Kenapa? Ya karena TPP ini akan terbayar kalau sudah ada rekomendasi dari Menpan RB. Jadi sepanjang belum ada rekomendasi, ya tidak mungkin kabupaten kota. Kenapa perlu rekomendasi? Karena ada perubahan nominal. Kenapa berubah? Ya karena ada kenaikan. Kenapa naik? Ya karena bupatinya ingin mensejahterakan ASN-nya gitu loh. Termasuk juga di Kabupaten Bangli ini, pada saat kabupaten lain belum berani mengangkat PTT menjadi ASN, saya di tahun pertama sudah melakukan pengangkatan PTT tenaga kontrak menjadi ASN. Di tahun pertama. Di tahun pertama tahun 2021 kita dapat slot kalau nggak salah sekitar 950 formasi. Tetapi karena yang memenuhi syarat adalah sebanyak
500-an lebih, ya jadi kita hanya ngangkat kalau nggak salah sampai di level 600 tenaga ASN. Dan ini tidak mungkin kita lakukan setiap tahun. Kenapa? Karena sekarang untuk mengangkat menjadi P3K 100% itu harus dibiayai dari APBD daerah. Pemerintah pusat tidak akan menambahkan dana DAU ke pemerintah daerah. Nah, maka dari itu tentu kami pastikan akan mengangkat lagi, tetapi kita juga perlu hati-hati untuk menghitung dengan cermat kemampuan keuangan daerah kita. Jadi pembangunan di segala bidang harus tetap bergerak. Di satu sisi pengangkatan P3K juga pasti kita akan isi. Nah, sekarang ini lagi musim pengangkatan P3K. Gelombang pertama. Gelombangnya ini kan ada banyak nanti. Ada gelombang kedua, ada gelombang ketiga. Nah, di gelombang pertama ini saya ngangkat lagi 20 formasi. Cuman enggak semua bisa terisi karena saya minta spesialis, beberapa subspesialis untuk masuk ke rumah sakit tidak ada yang daftar. Ada juga beberapa jabatan-jabatan tidak ada yang mencari. Kenapa? Ya karena yang kami cari ini sekarang adalah bagaimana ASN-ASN ini juga bisa mendorong penambahan peningkatan PAD yang ada di Kabupaten Bangli. Nah, seiring dengan itu saya juga sudah perintahkan Kepala Kepegawaian Bangli untuk kembali mengusulkan sebanyak 500-an tenaga kontrak dan P3K bisa kita angkat menjadi ASN di gelombang kedua ini. Itu yang akan akan kita laksanakan. Jadi sebenarnya isu tenaga kontrak PTT menjadi P3K atau ASN ini menurut saya bukan sesuatu yang susah. Karena tinggal ini kayaknya setiap tahun juga akan bisa ada formasi tergantung kemampuan keuangan daerah. Jadi kalau sepanjang kita mampu membiayai, kapan saja masih memungkinkan pemerintah pusat. Kalau sekarang malah slotnya masih lagi 1 juta. Belum ada kabupaten kota yang tertarik. Kenapa? Ya karena kembali lagi urusan gaji, tunjangan dan segala macamnya dikembalikan kepada daerah. Tapi Bapak pernah mendengar langsung nggak kalau tidak sejahtera pegawai itu pernah sampai di telinga Pak Sunendata langsung? Sangat pernah ya dari orang-orang yang memang berambisi dan selalu menebar hoak. Kalau dari ASN sendiri, aduh saya ini sangat akrab dengan ASN. Maksudnya orang-orang yang sangat berambisi itu berarti ada di lingkungan ya kan Ibu bisa lihat selalu menyebarkan hal-hal negatif di tengah bagaimana semangat jengah kita membangun Bangli. Kan Mbak bisa lihat bagaimana calon misalnya mengatakan, pembangunan di Bangli 0. Mbak sendiri tadi bilang 3 tahun terakhir ini luar biasa. Ada lagi orang mengatakan 24 tahun di Bangli tidak ada pembangunan apa-apa. Emang kemana selama ini? Apa tidur aja kan gitu ya? Jadi lucu kita mendengar hal-hal yang sepantasnya. Ajang pilkada ini adalah dalam rangka adu gagasan, adu ide, termasuk juga memberikan narasi-narasi yang lebih mendekatkan antara data dan fakta, bukan semata-mata membutakan hati karena ambisi untuk berkuasa. Tapi ada yang merasa bahwa selama kepemimpinan 3,5 tahun Bapak ini kurangnya komunikasi yang baik dengan siapa yang sebenarnya Bapak harus beri wewenang untuk melakukan tugas begitu. Ada yang berkata seperti itu. Itu Bapak setuju dengan statement itu? Benar, tidak ada komunikasinya memang benar seburuk itukah di dalam? Nggak terutama ada. Dengan di Bangli dengan Sekda. Itu semua komunikasi berjalan sangat baik. Eselon 2 sangat kompak. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Pembagian tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Pendelegasian juga merupakan kewenangan bupati. Iya. Jadi pendelegasian itu katanya ada sempat harusnya kan harusnya Bapak memberikan delegasi tugas itu kepada Sekda misalnya, tapi ternyata tidak. Itu bagaimana kalau, Bapak? Ya mungkin tidak usah baper begitulah. Puluhan instruksi bupati juga tidak pernah dilaksanakan. Oh oke. Ini beda lagi statementnya. Tanyain teman-teman DPRD berapa kali rapat dengan TAPD dengan Badan Anggaran. Padahal disposisi bupati hadir Sekda bersama OPD. Tapi tidak hadir. Tanyain saja teman-teman DPRD. Sekalipun mungkin tidak pernah hadir. Atau mungkin hanya 1-2 kali saja yang hadir. Tapi dari padahal sisi selama itu 3,5 tahun itu mungkin ya lebih dari 50 kali undangan dari DPRD. Oh, cukup banyak. Jadi artinya sekali lagi
ya begitulah kondisi di Kabupaten Bangli. Selalu informasi-informasi yang keluar itu terlalu tendensius. Dan selama jadi di pemerintah Kabupaten Bangli tidak pernah kita ada masalah apa-apa. Komunikasi sangat baik-baik saja. Berarti dari segi Pak Sundarta sebenarnya tidak merasakan ada masalah atau tidak pernah istilahnya tidak dikasih tugas gitu, itu tidak ada seperti itu? Loh, tugasnya sekda banyak, Bu. Dia adalah sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah. Ketuanya dia. Jadi yang membuat surat undangan rapat malah sekda. Baik. Tapi lucunya kan yang undang malah tidak pernah ikut rapat. Itu kan lucu ya. Jadi baik. Harusnya kan ketuanya yang melapor kepada bupati apa sih hasil rapat TAPD misalnya. Ini kalau yang ngundang tapi tidak pernah rapat terus ngelapornya ke bupati gimana? Apa bupati yang harus melapor ke sekda? Ya jangan dibalik-balik lah. Kan berarti gitu. Kalau dari Pak Sundarta itu tidak benar? Tidak benar, dan hubungan saya juga baik-baik saja. Baik-baik saja sampai beliau mengundurkan diri. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebenarnya dari segi Pak Sundarta. Dari sisi sayanya tidak ada masalah. Kira-kira kenapa beliau mengundurkan diri, Pak Sundarta? Kan memang karena beliau sudah melakukan pendaftaran, sudah melakukan politik praktis, sudah beberapa hal yang memang tidak seharusnya beliau lakukan. Melanggar gitu ya, bisa kita bilang ya? Saya menerima surat dari KSN yang intinya memang sudah terjadi pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN di Kabupaten. Seharusnya kalau Bapak pada saat itu sebagai bupati bahasanya ingin memecat itu kan bisa, tapi tidak Bapak lakukan saat itu. Saya lebih senang membantu kawan daripada saya membuat kawan dalam posisi sulit. Jadi hidup ini sudah susah, jadi kita lebih bagus saling tolong menolong daripada kita misalnya membuat teman susah. Misalnya sampai pensiun tidak dapat, itu saya juga tidak merasa bangga akan hal-hal seperti itu. Oke, berarti justru dari pihak Pak Sundarta merasa ini baik-baik saja, tidak ada apa? Betul, baik-baik saja. Oke, baik. Tidak pernah ada masalah. Bahkan beliau kan juga 4 tahun yang lalu juga maju. Daftar di Golkar, diberitakan oleh Nusa juga. Iya. Jadi kalau beliau mengaku baru 1,5 tahun yang lalu ada keinginan, ya kan Nusa bisa baca dokumennya yang 4 tahun yang lalu. Oke, baik ya. Tapi bisa dipastikan sebenarnya permasalahan itu dari sisi Pak Sundarta tidak ada, hanya tendensius gitu ya. Oke, saya ingat debat kemarin 5 November lalu. Ya, kita balik ke program lagi nih, Pak Sundarta. Yang itu kita taruh saja dulu. Sudah cukup lah. Sudah cukup ya. Itu ada salah satu pasal yang menyinggung bahwa pendidikan di di Bangli itu belum optimal gitu. Nah itu gimana Pak Sundarta? Apa karena terlalu sibuk membangkitkan atau membangun infrastruktur fasilitasnya apa pendidikannya jadi lalai? Nah gitu, ada statement begitu. Itu gimana Pak Sundarta? Menurut saya ya namanya petahana ya pasti diserang kanan kiri, tapi kita jawabnya kan dengan capaian, dengan hasil kerja. Bulan pertama saya menjabat jadi bupati, saya menghibahkan 5,5 hektar untuk Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Griwo. Itu artinya komitmen bupati di dalam membangun dunia pendidikan di Kabupaten Bangli luar biasa. Tidak pernah ada bupati sebelumnya yang berani menghibahkan lahan sebanyak itu. Dan di tahun kemarin sebelum saya cuti, saya sudah melakukan FGD, Fokus Discussion Group, terkait dengan bagaimana UAN ke depan bisa ada prodi kedokteran umum di Kabupaten Bangli. Di Kabupaten Bangli. Artinya apa? Artinya pendidikan merupakan concern kami di dalam membentuk jati diri masa depan Kabupaten Bangli dengan melahirkan generasi-generasi yang cerdas di dalamnya. Maka kalau ada statement yang mengatakan kurang optimal, ini bahasa-bahasa normatif yang ukurannya tidak jelas. SD, SMP, SMA, ada 203 gedung kami bangun, kami perbaiki selama 3,5 tahun ini. Tapi untuk digitalisasi dalam pendidikannya itu gimana? Apakah itu yang mungkin bagi paslon saat itu kurang maksimal, terus menerapkan digitalisasi ke anak didik itu? Atau ini kita kan nggak usah lah. Di mana sih sekarang yang tidak ada internet? Jadi kalau ngomongin internet kayaknya
mungkin karena mereka bukan dari Bangli atau belum mengenal Bangli, hampir seluruh sekolah di Bangli sudah ada internetnya. Sudah ada internet. Seluruh balai Banjar di Bangli ada internetnya. Kalau nggak salah mungkin hanya satu lokasi saja yang belum, karena blank spot. Oh, baik. Jadi kalau ada yang mengatakan seolah-olah digitalisasi ini bagi Bangli adalah buta, saya jadi gimana sih gitu loh. Enggaklah seperti itunya gitu loh. SD di Bangli semua sudah ada internet. Iya. SMP juga sudah. Biasa sudah seperti itu gitu loh. Cuman memang kita ngomonginnya aja karena sudah biasa, kita tidak terlalu wah lah ngomongin yang begitu-begitu. Semua jaringan sudah ada. Jadi tidak ada masalah. Dari segi jaringan. Kalau dari segi penerimaan peserta didiknya terhadap digitalisasi itu saat ini di Bangli gimana? Apakah sudah mampu beradaptasi atau masih kesulitan karena... Sepertinya ini salah satu program nasional juga, kurikulumnya ini. Jadi pasti juga di backup dan didukung oleh seluruh stakeholder termasuk orang tua murid di dalamnya. Maka digitalisasi pendidikan dan lain sebagainya pasti ini adalah menjadi program prioritas di dunia pendidikan secara nasional. Ya. Jadi kalau ngomongnya sudah nasional, Bangli di dalamnya, Bangli pasti ikut. Maka hasil capaian daripada 3,5 tahun ini, beberapa prestasi-prestasi provinsi dan level nasional dan internasional juga dicapai oleh putra-putri dari SD, SMP, SMA, SMK yang ada di Kabupaten Bangli. Jadi ini kan ukuran-ukuran capaian prestasi ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Bangli juga tidak kalah dengan kabupaten kota lainnya. Baru-baru ini SMA 1 juga dapat nomor 1 di Thailand. SMA 1 Bangli. SMK 1 Tembuku juga dapat juara di ada yang ikut ke Thailand, ada di Jakarta. Jadi banyak sekali sebenarnya kegiatan-kegiatan ilmiah dan sains yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di Bangli di level-level nasional dan internasional. Oke. Prestasi-prestasi itu yang... Prestasi-prestasi itu ada, cuman daftarnya saya nggak bawa. Di Dinas Pendidikan ada lengkap semuanya. Oke, berarti selama ini pendidikannya sebenarnya sudah optimal. Tetapi ada dalam beberapa faktor yang masih perlu dibenahi. Yang blank spot tadi, Pak. Blank spot itu hanya satu sekolah di balik bukit. Itu gimana solusinya? Apakah akan seterusnya tidak ada internet di situ? Kalau dari Pak Sedanata gimana? Dulu kan banyak blank spot di Bangli, tetapi provider sudah mulai masuk bangun tower kan gitu. Ini juga begitu. Mudah-mudahan dalam 6 bulan ke depan salah satu provider mau membuat tower di sana, sehingga seluruh cakupan wilayah di Bangli sudah benar-benar bisa terkoneksi dalam jaringan internet yang ada. Oke, pendidikan seharusnya sudah bukan lagi masalah ya saat ini di Bangli. Tapi ada program unggulan untuk pendidikan khusus nggak yang Bapak akan canangkan nanti pada saat jika terpilih ini untuk pendidikan ini yang unggulan yang akan pasti dilakukan? Unggulan kalau di Dinas Pendidikan memang kami ingin suatu saat nanti Bangli menjadi 3 hal penting. Yaitu sebagai pusat kesehatan, pusat pendidikan, dan juga pusat olahraga. Khusus di pusat pendidikan ini, mudah-mudahan ini cukup serius harus kita kejar karena kabupaten kota lain sudah ada di level yang lebih tinggi dari itu. Kita Universitas Negeri aja baru tahun 2021 ada di Bangli. Baru ada institut juga lagi satu di Bangli swasta, dan mudah-mudahan dengan komitmen kita, misalnya tahun depan ada Fakultas Kedokteran Umum mulai masuk, ya mudah-mudahan kita bisa mengejar dan Bangli suatu saat bisa menjadi juga pusat pendidikan. Iya, kita doakan agar semakin maju lagi. Kita sekarang ngomongin pilkada nih, Pak Sedanata. Sebagai pertahanan, ya seperti tadi yang sudah Bapak mention, yang nyerang pasti banyak gitu ya. Sudah jadi konsekuensi yang akan Pak Sedanata terima. Sebagai ketua DPC PDIP Bangli, kita bisa lihat kalau Bangli itu sebagai salah satu kandang banteng ya. PDI sangat mendominasi di sana. Bahkan dikatakan ya Bapak cukup berhasil lah mengkonsolidasikan partai agar bisa selalu unggul setiap perhelatan politik di Bangli khususnya. Apakah ini membuat Bapak yakin di pilkada nanti akan unggul dari paslon-paslon lain? Saya adalah kader partai yang selalu bertanggung jawab. Jadi setiap tugas yang diberikan saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab.
yang isinya adalah kerja keras. Siang malam turun ke bawah, mendengarkan aspirasi dari akar rumput, yang harus kita pertama menemukan itu daripada kompetitor-kompetitor kita. Maka capaian PDI Perjuangan selama ini juga adalah hasil dari kerja keras kita turun ke masyarakat. Maka sebagai petahana tentu saya sangat siap untuk melakukan konsolidasi dan juga menyampaikan tentang visi, misi, rencana kepada seluruh masyarakat Bangli, dan kita tidak pernah henti untuk turun ke masyarakat untuk selalu menjadi terdepan di dalam menyerap aspirasi-aspirasi yang ada. Tentu kami optimis, tapi optimis kami tidak membuat kami lupa diri. Kami tetap kerja keras untuk meraih kemenangan itu. Oke, jadi jika nanti Bapak terpilih kembali gitu menjadi bupati ya, di DPRD didominasi oleh PDIP, kemarin di paslon yang lain sempat mengatakan kalau bupati dan DPR partainya sama, ide baru apa yang muncul? Transparansi akan kurang untuk masyarakat. Nah itu gimana Pak? Apakah Bapak bisa memastikan? Karena memang yang ngomong itu juga tidak ngerti APBD. Waduh. Jadi agak lucu saya dengarnya. Gimana itu? Gimana? Sekarang ini Bu Dewi, dari mulai perencanaan itu semua sudah memakai sistem dan sudah terpantau oleh Mendagri dan KPK. Jadi bagaimana mungkin sistem yang sudah dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri, SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah ini bisa diakalin oleh pihak-pihak di dalamnya. Saat ini tidak mungkin. Tidak mungkin dan tidak zamannya lagi seperti itu. Kenapa? Karena TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, sudah masuk ke sistem kerja pemerintah daerah. Transparansi pasti lebih dijamin, akuntabilitas lebih terjamin, efektif dan efisien lebih terjamin. Jadi narasi-narasi bahwa bupati dengan DPRD tidak begitu produktif, terus kalau presiden dengan DPR RI gimana? Jadi kita melihatnya jangan sepenggal-sepenggal hanya untuk kepentingan ambisi berkuasa di daerah saja. Kita harus melihat negara ini sebagai satu kesatuan. Di pusat gimana? Pak Presiden kan pasti harus didominasi juga kekuatan di DPR RI-nya. Agar memang terkonsolidasikan sehingga semua visi misi pemerintah ini bisa mendapatkan dukungan yang optimal dari DPR RI. Begitu juga di Kabupaten Bangli. Sepanjang semua ini memang adalah untuk kepentingannya rakyat. Maka teman-teman selama ini juga salah mengartikan APBD itu sendiri. APBD adalah anggaran pendapatan belanja daerah. Begitu sudah disepakati, APBD ini adalah APBD-nya rakyat Bangli. Tidak ada lagi APBD-nya ini APBD Bupati, APBD DPRD, tidak ada. Jadi semua aspirasi yang terkumpul di seluruh Bangli sudah tersaring menjadi rangkumannya itu. Jadi inilah pembangunan yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi tentu karena itu calon yang memang belum berpengalaman di dalam mengelola APBD, sehingga di pikiran mereka, imajinasi mereka seolah-olah APBD ini bisa dikutak-kutik semaunya. Sama sekali tidak sekarang. Masyarakat perlu tahu itu loh, tidak bisa dikutak-kutik, jadi tidak. Dari perencanaan dia menjadi Kuap PPAS ini sudah tersistem, terpantau oleh Depdagri, oleh KPK, menjadi RAPBD juga sudah jelas adalah hasil dari RKPD yang ada di seluruh OPD di Kabupaten Bangli. Sehingga lain sekarang. Dana-dana pun sekarang, dana apapun yang ada, itu hampir semuanya adalah terarah. Sudah diarahkan oleh pusat. Jadi tidak ada ruang-ruang yang terlalu banyak untuk bisa dilakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Berarti kalau anggapan kalau misalkan Bupati dan DPR-nya sama-sama satu partai tidak transparan, itu tidak benar? Sangat tidak benar. Itu adalah bentuk ketidakmengertian mereka tentang bagaimana APBD ini disusun, direncanakan dan ditetapkan oleh DPRD. Kasihan sebenarnya orang-orang seperti itu. Baik, tapi di sini kan ya nanti masyarakat bisa ternyata tidak semudah itu, dan memang saat ini juga pengawasan sudah ketat, masyarakat juga sudah pintar, dan Bupati tidak akan bisa dengan mudahnya
melakukan penyelewengan seperti itu, begitu ya kurang lebih ya Pak Sundanarta. Ya. Dulu kan kita familiarnya itu dengan tagline satu jalur gitu ya. Jadi apa-apa akan lebih mudah, lebih cepat jika satu jalur. Nah ini kan presiden kita bukan PDI lagi nih. Ya. Apakah Bapak gimana dengan statement satu jalur ini? Apakah masih seperti yang dulu atau Saya gimana? dari dulu biasa-biasa saja. Saya 10 tahun punya Pak Jokowi. Tidak ada dana-dana yang ujug-ujug datang karena satu jalur. Semua anggaran-anggaran yang diberikan oleh pusat ini semua sudah ada rumus-rumusnya, semua sudah ada hitung-hitungannya, dan seluruhnya adalah dengan persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi dari kabupaten. Dan kalau persyaratan kita memenuhi dan kita dijadikan lokasi prioritas oleh kementerian lembaga itu, maka Astungkare sejauh ini apa yang kita perjuangkan ke pemerintah pusat selalu berhasil. Kenapa? Karena kita berjuang dulu supaya daerah kita dijadikan lokpri. Setelah menjadi lokasi prioritas untuk adanya kegiatan dari kementerian lembaga, kita berjuang lagi memenuhi persyaratan-persyaratan yang tidak gampang, yang rumit, yang detail. Dan itu kita komunikasikan, terus kita sinergiskan dalam rapat-rapat teknis, dan akhirnya kembali berhasil. Oke, kalau terakhir tidak ada uang dari satu jalur selama ini yang saya rasakan dari pusat. Sepanjang 10 tahun kita memiliki presiden. Semua adalah anggaran-anggaran yang memang kita kerja keras, semua ada rumusnya, semua ada hitungannya untuk kita dapatkan di Kabupaten Bangli. Karena itu yang sering digunakan juga oleh beberapa paslon mengatakan bahwa satu jalur, saya setuju dengan satu jalur agar pembangunannya lebih mudah sekarang, sehingga pilihlah yang satu jalur. Nah, kalau kayak gitu berarti meskipun nanti jika Bapak terpilih tidak satu jalur, maksudnya beda partai seperti itu, Bapak tetap bisa menjanjikan kepada masyarakat untuk kita tetap sangat bisa paham tentang alokasi daerah dari pusat, dana DAU, dana DAK, dana perimbangan, semua kita sudah pahami dan tidak ada masalah. Saya yakin sekali tidak ada masalah, dan kita sudah biasa melakukan pengalokasian, permohonan anggaran-anggaran ke pusat. Kalau dari 3 paslon itu yang Bapak rasa paling berat saingannya, gitu, yang paling unggul, itu yang mana, Pak Sundanarta? Sekali lagi, saya tidak pernah meremehkan siapapun, karena saya selalu bertanggung jawab. Di dalamnya isinya adalah kerja keras siang dan malam. Dan itulah yang menyebabkan kami Astungkare PDI Perjuangan naik terus kursinya. Begitu juga saya selama menjadi calon di semua level, Astungkare selama ini selalu menjadi yang terbaik. Oke, berarti gimana? Ada yang unggul nggak atau sama aja loh Bapak Sundanarta rasakan? Atau Bapak merasa masih tetap unggul daripada yang lain? Saya tetap berjuang maksimal, tidak pernah boleh meremehkan lawan, tetap waspada dan kerja keras. Tapi seberapa? Karena saya yakin hasil tidak akan pernah dihianati kalau prosesnya kita isi dengan kerja keras. Oke, baik. Tapi seberapa yakin Bapak dengan kemenangan atau kesuksesan pada saat pilkada nanti? Seberapa solid tim untuk bisa membantu memenangkan Bapak nanti di pilkada? Mungkin dalam sejarah Kabupaten Bangli tidak ada sesolid sekarang. Seluruh senior partai, bahkan yang dulu jadi ketua tim sukses lawan, sekarang ada di barisan kita. Yang dulu menjadi calon wakil bupati di pihak lawan, sekarang ada di tim kita. Dan seluruh senior-senior partai berjuang totalitas untuk kita hari ini. Jadi saya juga sampai merinding kadang-kadang, sampai sebegitunya senior-senior partai di Bangli sekarang turun gunung. Saya tanyakan kenapa bisa seperti ini? Ya karena mereka bangga. Ternyata 3,5 tahun ini lompatan Bangli luar biasa. Dan mereka mempunyai kewajiban moral untuk mengawal pembangunan ini bisa berkelanjutan. Jangan sampai pembangunan yang sudah baik ini tidak berlanjut ke depannya. Saya pikir begitu. Iya. Jadi ya nanti jika terpilih, melakukan yang terbaik untuk Bangli, dan tetap dengan kemajuan-kemajuan Bangli saat ini yang pesat. Tapi saya tertarik dengan background pendidikan Bapak, itu pariwisata dan ekonomi ya.
Tidak ada, sepertinya tidak. Gimana awalnya Bapak akhirnya masuk ke politik itu gimana? Kan basicnya pengusaha Bapak. Saya dulu kuliahnya di Politeknik Negeri Bali, Okay. D3 Pariwisata. Terus saya satunya di Mahendra Data, S2-nya di UAN, Master Ilmu Komunikasi. Okay. Jadi memang dulu itu saya sendiri di dunia politik cita-citanya menjadi anggota DPRD Provinsi Bali. Segitu aja. Ya. Karena tinggalnya saya kan di Denpasar. Oh baik. Jadi setelah itu tahun 2004 saya dicalonkan tetap nomor urut. Jadi saya nomor 3 waktu itu. Suara saya terbesar tapi tidak jadi anggota dewan. Karena yang jadi hanya 2. Satu yang nomor 2. Nah, tahun 2009 saya juga dicalonkan lagi. Akhirnya saya dapat suara terbesar lagi. Posisi saya nomor 2 ya dapat. Nah, baru sekitar 9 bulan saya jadi anggota DPRD provinsi, lagi dikasih penugasan baru yaitu menjadi wakil bupati Bangli. Dan selama 2 periode jadi wakil bupati, Astungkare akhirnya saya direkomendasikan jadi bupati. Baru 3,5 tahun, ternyata harus maju lagi di pilkada. Harusnya kan 5 tahun, Bu, satu periode. Ini baru 3,5 tahun karena undang-undang pilkada serentak ya kita mau bertanding lagi sekarang. Tapi 3,5 tahun juga pencapaiannya sudah cukup banyak ya Pak ya. Sangat banyak. Ya. Apa dengan latar belakang pendidikan Bapak itu yang membuat Bapak sangat gencar memajukan sektor pariwisata di Bangli? Kita lihat di daerah Kintamani ya. Kalau dulu kan itu cukup hanya jadi sebatas orang lewat aja. Bahkan juga pembangunan di situ itu dulu sempat jalur hijau atau seperti apa? Sampai akhirnya itu gimana sih Pak Sudanarto, boleh diceritain? Dulu Kabupaten Bangli itu tidak memiliki kawasan pariwisata. Di Kintamani itu juga? Di Kintamani, di seluruh Bangli. Oke. Kintamani itu dulu adalah ODTWK. ODTWK. Dia objek, jadi bukan kawasan. Okay. Nah, maka dari itu kemarin ada celah hukum yang bisa kita manfaatkan dalam rangka penggantian RT RW. Tahun 2023 kita membuat RT RW yang baru, maka seluruh wilayah Penelokan itu di Kintamani itu kita sudah jadikan kawasan pariwisata. Sebelumnya berarti belum ya? Sebelumnya belum, dan bahkan secara hukumnya tidak boleh dibangun. Tapi sudah ada bangunan beberapa di situ. Memang kalau sebelumnya tidak boleh dibangun, tapi faktanya dari tahun 1990 sudah banyak sekali masyarakat yang membangun di situ. Maka dari itu, daripada pelanggaran terjadi tapi kita tidak bisa menertibkan, lebih bagus kita jadikan ini sebagai kawasan pariwisata sehingga semua bangunan di situ bisa legal, bisa mendapatkan izin. Nah, dengan legal dan mendapatkan izin tentu banyak hal positif yang bisa kita dapatkan, baik dari sisi kontribusi retribusinya, termasuk juga PHR yang sekarang memang rata-rata sudah mau mengurus izin bangunannya dan sudah mau membayar PHR-nya. Jadi peningkatan PHR di Bangli juga signifikan sekali. Tahun kemarin sudah lebih dari 16 miliar. Jadi kalau sebelum saya mungkin sekitar hanya 800 juta setahun. Jadi hampir 2000% sebenarnya sudah ada peningkatan. Dan ini akan terus meningkat. Karena semakin banyaknya fasilitas-fasilitas yang dibangun di kawasan Kintamani. Berarti sekarang sudah sangat ramai dan itu juga sangat menguntungkan daerah ya Pak? Dari sisi ekonomi sangat menguntungkan, dari sisi tenaga kerja mungkin ribuan tenaga kerja juga sudah terserap. Sehingga kalau kita melihat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangli itu kayaknya kita terkecil se-Bali deh. Untuk pengangguran terbukanya. Jadi, untuk pendapatan daerah di Bangli, apakah sudah ada peningkatan? Masih di urutan berapa saat ini, Pak? Kita sudah melompat dahsyat sekali sebenarnya, cuma kalau untuk level Bali mungkin masih di nomor 2 atau nomor 3 dari bawah. Nomor 2 atau nomor 3. Tapi itu sudah peningkatan dari tahun sebelumnya? Mungkin sudah 200% peningkatannya. Oke. Saat ini kendala pariwisata di Bangli apa, Pak Sudanarto? Kemarin itu sempat ada juga, katanya ada investor yang sempat ingin berinvestasi di Bangli, tapi tidak jadi. Itu diduga katanya karena ada permainan di dalam yang membuat investor itu kabur. Itu gimana Pak Sudanarto menanggapi itu? Tapi pernah mendengar itu tentang investor yang datang ke Bangli untuk membangun kawasan pariwisata? Mungkin saya bisa menyampaikan bahwa komitmen kami di Kabupaten Bangli jangan diragukan terhadap investasi.
Itu makanya kami membuat RT RW yang baru. Jadi kalau RT RW sebelumnya pasti kurang ramah Kabupaten Bangli ini dari investor. Tetapi dengan RT RW yang baru, kawan-kawan sudah bisa melihat di beberapa daerah-daerah yang memang berpotensi untuk dibangun, akomodasi pariwisata itu memungkinkan untuk dibangun. Nah, maka dari itu kami pasti akan selalu welcome dan memberikan karpet merah kepada para investor yang mau menanamkan modal di Kabupaten Bangli. Oke, kemarin ada statement sudah sempat kasih dana 500 juta gitu. Tapi akhirnya kabur. Mungkin saya sarankan dalam kesempatan seperti ini, sekali lagi sebagai calon pemimpin, jangan selalu bersiteman mungkin. Oke. Jadi sebaiknya kalau mau melihat datanya, lihat di kantor perizinan misalnya. Ada enggak perusahaan tersebut ngurus izin? Tapi Bapak sempat mendengar itu? Saya sempat mengetahui hal itu. Bahkan lahan yang disewa itu adalah milik desa adat. Oke. Dan itu baru pembayaran deposit saja sebenarnya. Oh, baik. Jadi pembayaran tahap-tahapannya tidak dilakukan, sehingga antara desa adat dan mereka sendiri ya tidak mungkin dilakukan pembangunan groundbreaking. Berarti sebenarnya investor ini pergi itu bukan karena dari pemerintah, tapi tidak tahu alasannya. Gimana orang lahannya disewa saja belum, kan baru DP. Terus dari sisi pemerintahnya ngurus izin 1 lembar pun belum. Terus mau groundbreaking apa? Jadi sekali lagi kami di Bangli tidak memerlukan maklar-maklar investasi atau calo-calo, tetapi kami memang membutuhkan investor-investor sejati yang bermodal, yang mau mengikuti regulasi perizinan yang sudah ada di peraturan perundang-undangan yang ada. Berarti statement mempersulit jika ada yang mau investasi itu sebenarnya tidak ada? Kalau mempersulit, gimana mungkin di Bangli sekarang terjadi investasi besar-besaran di Kintamani? Sekarang kan banyak sekali kawan-kawan kita, baik lokal maupun termasuk Rusia juga ada, saya lihat di Kintamani membangun. Ya silahkan kawan-kawan cek ke sana. Ada nggak hal yang aneh-aneh yang kita lakukan? Karena sekali lagi, kami di Kabupaten Bangli sangat mengharapkan kehadiran investor-investor yang serius. Bukan yang mengaku-ngaku investor, bukan yang mengaku-ngaku punya modal besar. Tetapi dalam kenyataannya, sewa lahan aja nggak bisa dibayar. Iya. Kok ngaku investor sih? Izin aja nggak mau diurus. Kok ngaku investor sih? Itu apalagi kelas dunia katanya. Iya. Triliun-triliunan. Itu kita kan yang sadar dan waras-waras begini jadi malu mendengarnya. Gitu loh. Kan begitu ya, Mbak ya. Iya, jadi kalau memang orang ada investasi triliunan, ya segalanya kan pasti semangat dikerjakan. Iya. Berarti menghilangnya itu bukan karena ada sesuatu di pemerintahan Bali. Iya, makanya silahkan dicek di perizinan, ada enggak pernah orang seperti itu ngurus izin. Terus tanyakan kepada pemilik lahannya, sudah clear and clean enggak lahan yang dia miliki? Oke. Tanyakan aja ke notarisnya, kan notarisnya juga dari Bangli. Jadi supaya sebagai calon pemimpin tidak usah selalu membawa nama masyarakat, menebarkan berita-berita yang belum jelas kebenarannya, harusnya ikut mencari tahu kebenaran yang ada, sehingga setiap kata yang dia ucapkan adalah bijaksana, adalah benar adanya, bukan selalu menyebarkan hoak dan fitnah. Saya pikir seperti itu sih. Tapi jika ada investor yang hadir, berarti Bangli sangat terbuka untuk bisa bekerja sama. Saya sudah katakan di Kintamani saat ini banyak sekali terjadi pembangunan. Itu artinya setiap hari rata-rata 60 sampai 80 calon investor datang ke kantor mall pelayanan publik kita. Jadi di mall pelayanan publik kita itu, Mbak, lengkap seluruh informasi, lengkap seluruh gerai. Jadi hanya one stop shopping di sana deh. Iya. Mau nanya apa aja udah ada di sana. Jadi dijamin tidak ada hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang berbau tidak ramah terhadap investasi di Kabupaten Bangli. Oke, itu karena itu statement yang kemarin sempat muncul,
dari orang dalam, jadi kan ya memang perlu diklarifikasi. Berarti tidak ada seperti itu ya Pak Sunarto ya? Saya sekali lagi sampaikan, memang jelas-jelas tidak ada, dan silakan dicek di kantor perizinan kami, ada enggak perusahaan itu pernah memohon izin dan lain sebagainya seperti yang saya sudah sampaikan dengan tegas di awal tadi. Tapi selain kita ingin membuat para investor itu datang ke Bangli, kemudian berinvestasi, ada hal yang lebih penting yaitu dalam meningkatkan pendapatan khususnya di pariwisata ini, kebetahan para turis di Bangli itu kan juga menjadi salah satu indikator untuk menentu kesuksesan pariwisata. Selama ini yang kita lihat kan turis atau tamu itu datang ke Kintamani tapi tidak menetap lama di sana. Kembali pilihannya ke Bali daerah selatan. Gimana Bapak mengatasi ini nanti di pemerintahan Bapak selanjutnya jika terpilih agar para turis ini memang benar-benar menghabiskan waktunya di Bangli? Gebrakan apa yang akan Bapak bangun kira-kira nanti untuk bidang pariwisata ini? Memang satu hal yang menjadi kenapa length of stay daripada tamu ke Bangli itu belum seperti di Bali Selatan. Yang pertama mungkin karena nightlife. Jadi kehidupan malam khususnya di kawasan Kintamani ini memang belum seperti di Bali Selatan. Dan ini tentu kita sudah coba juga dengan beberapa kehidupan malam di sini. Untuk makan malam saja tamu keluar di atas jam 8 sudah sulit sekali. Nah, jadi kalau rata-rata tamu sekarang di Bangli masih nginepnya semalam untuk trekking naik gunung atau maksimal 2 hari, ya mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi atraksi-atraksi yang bisa tersajikan di Kabupaten Bangli. Sehingga mereka untuk tidur 2-3 malam di Kabupaten Bangli ini akan ada peluang lebih lagi bisa kita laksanakan tahun-tahun berikutnya. Jadi dengan pembangunan sarana prasarana pariwisata sekarang yang cukup masif, saya pikir kegiatan pariwisata di Bali ke depan juga akan lebih terasa, lebih bisa dirasakan oleh banyak orang dan juga capaian daripada kunjungan juga akan lebih banyak lagi di Kabupaten Bangli. Oke. Lalu bagaimana jika misalkan Bapak ingin agar membangun pariwisata itu lebih masif lagi di Bangli? Bangli kan potensi alamnya luar biasa gitu ya. Bahkan juga hutan lindung itu juga salah satu destinasi favorit ya. Gen Z milenial tuh suka ke sana. Cuman memang hanya untuk datang kemudian kembali lagi gitu. Jadi butuh membangun yang lebih masif. Tapi apakah ini nanti akan berdampak pada lingkungan alam Bangli yang memang orang itu taunya itu, wah ini alam pedesaan yang asri. Itu gimana? Di Bangli ini sebenarnya kalau ngelihat potensi, hampir semua desa punya potensi. Dan semua kecamatan punya potensi. Cuman memang yang kita bicarakan sering ini Kintamani sebenarnya. Di hutan lindung ada di Kintamani kan gitu ya. Dan hutan-hutan ini sebenarnya bukan milik Pemda Bangli. Jadi dia milik Kementerian Kehutanan, dia milik pemerintah Provinsi Bali. Nah, sehingga kewenangan untuk menjadikan kawasan hutan ini sebagai ruang-ruang pemanfaatan untuk dijadikan kawasan pariwisata ini murni masih di pemilik lahan itu sendiri. Seperti di kehutanan mereka lah yang sudah membagi bloknya, mana blok konservasi, mana blok pemanfaatan, mana blok penatausahaan. Sehingga kami di Kabupaten Bangli belum bisa sampai mengatur hal-hal seperti itu. Nah, tentu ke depan harapan kita adalah bahwa kawasan ini ada di sebuah kabupaten. Maka penting ke depan bagaimana lintas sektor, lintas kementerian lembaga ini dan lintas pemerintah daerah dan provinsi ini juga bisa duduk bersama dalam satu semangat bagaimana sih sebenarnya ke depan yang harus kita bangun dalam kawasan ini. Maka saya sampaikan kemarin waktu debat juga, kalau bisa di Kabupaten Bangli itu ke depan ada sebuah badan otorita yang mengelola bagaimana di Batur UNESCO Global Geopark ini dikelola oleh badan otorita yang terdiri dari berbagai stakeholder termasuk juga keterlibatan masyarakat, LSM, sehingga seluruh stakeholder yang ada di kawasan itu benar-benar terlibat dari perencanaan, juga bisa menikmati seluruh potensi dan juga ketenaga kerjaan yang ada di dalamnya. Oke, jadi biar juga benar-benar bisa tahu kondisi pada saat itu di Bali seperti apa. Jadi
eksploitasi itu tidak sampai terjadi, tapi tetap bisa memajukan Ya. Bali. Kemarin beberapa event-event internasional juga sempat dilakukan di Bali. Itu gimana responnya terhadap peningkatan pariwisata atau kunjungan Ada beberapa sport tourism yang berstandar internasional yang melibatkan hampir 30-40 negara diadakan di Kabupaten Bangli, dan saya waktu itu masih aktif jadi bupati, selalu mensupport penuh. Dan memang itu terbukti, ada banyak UMKM terlibat dan hampir seluruh kamar yang ada di Kintamani penuh. Bahkan ada beberapa yang tidak dapat di Kintamani tetap tinggal dan stay-nya di Ubud ya. Jadi ke depan tentu model-model sport tourism ini, komunitas-komunitas lari yang seperti ini ternyata mereka berbiaya tinggi untuk menyalurkan hobinya ini, dan begitu mendengar Bali khususnya Batur, kayaknya ini menjadi pilihan terbaik bagi mereka. Dan itu sangat semangat, antusiasme dengan ribuan orang datang bahkan dari 40 negara. Luar biasa sekali. Keren sekali waktu itu. Saya juga tertarik dengan salah satu fasilitas di alun-alun yang skateboard itu ya. Itu katanya dalam proses pembuatannya melibatkan ahli dalam skateboard. Itu gimana Pak Bupati bisa kepikiran gitu, kita perlu cari ahli skateboard itu. Itu dari mana dapat referensinya, dari mana? Karena memang saya main skateboard kan pada saat itu dengan pemuda dan komunitas itu dekat kita. Maka begitu saya mau membangun fasilitas skatepark, saya undang skateboard yang ada di Bangli, pemain-pemain skateboard yang ada di Bangli. Dari mereka lah yang mewacanakan, wah Pak Bupati kalau mau bangun gitu, saya akan kenalin yang ahlinya. Oh ya silakan, tidak masalah. Nah akhirnya benar kita rapat besar antara pemenang tender, ahli perencanaan dari skateboard yang dia bilang, dan juga anak-anak semuanya. Akhirnya mereka saling berkomunikasi, ya terjadilah hal seperti itu. Karena memang setiap apapun yang kita bangun ini, untuk siapa, sebaiknya memang pengguna itu yang harus kita ajak bicara. Bukan keinginan bupati, gitu loh. Yang mereka butuhkan B, bupatinya ingin A, jangan A. Sehingga tidak mubasir pada saat fasilitas itu sudah terbangun. Mbak, supaya tahu, alun-alun kita itu ramai sekali sekarang setiap sore. Kalau habis Manis Nyepi, Manis Kuningan itu kayak ada konser, padahal tidak ada konser apa-apa. Jadi orang bawa truk dari desa-desa, orang bawa mobil-mobil pickup hanya untuk rekreasi di alun-alun Kabupaten Bangli. Wah, itu keren sekali. Berarti memang dan pesan masyarakat Bangli, jangan dirubah alun-alunnya ya Pak Bupati. Gitu. Jadi saya komit kepada seluruh masyarakat Bangli, kita tidak akan rubah alun-alun Bangli. Jika terpilih nanti akan mungkin diperbaiki atau lebih fasilitasnya nambah mungkin nggak Pak? Mungkin akan kita pemeliharaan semakin kita konsentrasikan, dan juga di sebelah alun-alun sekitar 200 meter dari alun-alun kita sudah mulai membangun Bangli Sport Center. Bangli Sport Center. Bangli Sport Center. Itu luas lahannya sekitar 7 hektar. Pemda memberi 5 hektar, milik Pemda 2 hektar, dan sekarang sudah pembangunan tahap pertama, yaitu lapangan sepak bola dan lintasan atletik. Jadi Bangli tidak main-main dalam urusan Bangli Sport Center ini, karena kami melihat peluang. Kalau kita jujur, Bali ini belum memiliki Bali Sport Center. Sehingga Bali belum pernah menjadi tuan rumah event-event olahraga nasional, bahkan Asia Tenggara atau Asia. Maka Bangli menawarkan diri, memulai berani membuat ide ini, bagaimana akan membuat Bangli Sport Center. Harapannya ke depan tentu Bali lah yang akan membangun Bangli Sport Center ini sebagai Bali Sport Centernya. Karena dari sisi strategis di tengah-tengah Pulau Bali, dari sisi alamnya yang sejuk, dan juga bagaimana harapan kami pemerataan pembangunan terjadi di seluruh kabupaten kota, sehingga tidak semua harus terkumpul di Bali Selatan. Jadi harapan kita tentu ini Bangli Sport Center ini adalah titipan prioritas daripada milenial Kabupaten Bangli. Mereka menitipkan kalau Pak Bupati terpilih, maka Bangli Sport Center harus dilanjutkan. Berarti Bapak optimis nanti milenial akan milih. Seberapa optimis Pak Sunarto? Karena memang dari sekian yang kita lakukan pembangunan di Kabupaten Bali, hampir semuanya lebih menyasar kepada milenial. Alun-alun milenial. Ada enggak bupati yang bangun drag race?
Iya. Draglisnya juga buat milenial. Iya, iya. Terus Bangli Sport Center untuk siapa? Untuk milenial. Itu motivasinya membangun Draglis itu untuk agar tidak ada balap-balap liar di. Karena memang saya beberapa kali melihat fenomena pencinta otomotif di seluruh dunia ini adalah terbesar kedua setelah sepak bola. Kedua setelah sepak bola. Tapi otomotif ya, bukan hanya draglisnya. Nah di Bangli kebut-kebutan liar terjadi di mana-mana. Dan seluruh pemerintah pasti melarang kebut-kebutan liar di jalan raya. Kepala desa marah-marah, semua marah-marah. Pak polisi ngejar-ngejar. Tapi pemerintah daerah tidak pernah memberikan solusi. Maka di periode pertama saya sebagai calon, saya buat dalam pikiran saya, kita selaku pemerintah harus hadir dan menyiapkan sarana itu. Karena emang faktanya komunitas balap liar ini banyak sekali. Nah akhirnya kita bangun sekarang. Dan Astung Karo sudah selesai lintasannya walaupun untuk venue penontonnya belum dan juga beberapa bengkel-bengkelnya secara lengkapnya belum. Jadi di setiap acara sekarang masih bengkel dan bangunan-bangunan lainnya masih raging dan juga masih tenda-tenda. Berarti sudah ada banyak kegiatan di situ? Sudah sangat banyak dan sudah beberapa kali dijadikan ajang untuk drag race dari keren. Bali, luar Bali juga sudah pernah pakai. Trek-trekannya di balapan liarnya itu sudah berkurang dengan Bapak membangun di Bangli sekarang sudah berkurang. Tetapi saya harapkan sebenarnya bukan untuk Bangli saja ini, tapi untuk pecinta balap motor di seluruh Bali sebenarnya. Iya. Dan memang sudah ada beberapa pembalap-pembalap luar Bangli yang sering memakai dan latihan di tempat itu. Wah, keren sekali. Keren sekali, tempatnya keren, di dasar jurang, tidak mengganggu masyarakat, jadi sepi. Sepi. Ya. Baik, ya harapannya kan itu jalan terus ya Pak ya. Jalan terus, pasti akan semakin ramai ke depan. Oke, baik. Itu untuk balap-balapan itu. Oke, Pak Sundaryanto mungkin terakhir apa yang mau disampaikan oleh para pemilih nanti? Karena sekarang kan pemilih muda juga banyak. Sepertinya juga pemilih sudah cerdas-cerdas. Ya. Mereka bisa melihat track record calon pemimpin. Kalau ada kekurangan pun akan sangat mudah diakses di sosial media gitu. Dan Bapak sepertinya juga optimis nanti pada saat pilkada. Ada yang mau disampaikan untuk para pemilih, khususnya pemilih Bangli? Mungkin boleh sedikit Pak Sundaryanto? Tentu 3,5 tahun kami sudah memimpin Kabupaten Bangli. Sudah banyak capaian yang kita laksanakan. Kita sangat serius, kerja siang malam, mencurahkan segala pikiran, tenaga, teamwork dalam rangka komitmen kami untuk Bangli bisa melompat lebih tinggi. Dan khususnya kepada generasi milenial dan Gen Z Kabupaten Bangli, saya selalu mengajak bagaimana kalian ini juga harus ikut terlibat dalam pembangunan ini. Maka jadilah tim sosialisasi pembangunan Kabupaten Bangli selama 3,5 tahun ini. Jadi adik-adik juga harus secara proaktif menyampaikan informasi capaian pembangunan 3,5 tahun ini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangli. Sehingga informasi yang tersajikan di masyarakat adalah informasi yang sebenarnya, informasi yang fakta, informasi yang bisa kita pertanggungjawabkan. Karena masa depan Kabupaten Bangli ada di tangan generasi milenial dan Gen Z. Kami yang sudah di atas 28 tahun, ini grupnya cuma 46%, tetapi kalian generasi milenial dan Gen Z 54%. Maka jadilah pemuda-pemuda yang handal, pemuda-pemuda yang berkarakter, pemuda-pemuda yang bekerja keras dan akan menjawab tantangan-tantangan Bangli ke depan. Saya yakin Indonesia Emas ada di tangan kalian dan kalianlah yang akan memimpin Bangli pada saat Indonesia Emas itu ada. Sekali lagi terima kasih atas dukungan selama ini. Tentu 3,5 tahun belum bisa menjawab seluruhnya kebutuhan Kabupaten Bangli ini. Tetapi kalau kita bisa bersama, bersatu dalam satu rampak barisan Astung Karo, seperti pesan Bung Karno, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka yakinlah alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Sekian, terima kasih. Om Santi Om. Terima kasih Mas Sundaryanto. Luar biasa. Mudah-mudahan jika nanti pilkada apapun yang terjadi jika terpilih selamat
Dan mudah-mudahan yang terbaik. Terima kasih. Sudaryanto dan pasangan dapatkan nanti di Pilkada. Terima kasih Pak Sudaryanto sekali lagi. Dr. Suksema. Terima kasih. Baiklah selamat tahun baru, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Sanyoman Sendana Arta. Jangan lupa like, komen, barangkali ada topik-topik yang perlu kita bahas di Gong Demokrasi. Subscribe dan sampai jumpa di episode selanjutnya.